Baik, sore hari ini judulnya adalah menemukan jati diri. Saya lupa slide-nya. Menemukan jati diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jati diri adalah ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Bisa pula berarti identitas, inti jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Jadi, jati diri bukanlah sesuatu yang harus dicari sebetulnya. Karena, kenapa begitu? Tuhan telah memberikannya di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dalam berbagai bentuk, dan kita harus menggalinya begitu ya. Jadi, setiap pribadi harus menggali apa yang ada potensi yang diberikan Tuhan di dalam dirinya dan berusaha untuk mengoptimalkannya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa jati diri itu sebenarnya bukan dicari, tetapi sudah ada di dalam diri kita yang harus di-refilling, yang harus dikeluarkan begitu ya, lewat sebuah proses panjang dalam kehidupan kita. Dan setiap hal yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita, itu harus kita optimalkan. Baik. Nah, biasanya orang setelah menemukan jati diri, seseorang akan menjadi lebih percaya diri. Tahu apa tujuan hidup dan sehingga bisa berdampak bagi sekitar. Setiap manusia adalah unik. Pada dasarnya ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Kalau kita bisa tilik ya, dari masa kecil gitu, saat kita sekolah, kita pengen punya prestasi. Baik dari hal-hal yang sederhana. Dari kecil kita punya ingin mendapatkan pengakuan. Entah itu paling pinter, paling jago, termasuk juga jagoan, berantem begitu ya. Supaya ada pengakuan bahwa kamu hebat. Tapi apakah itu jati diri yang harus dikembangkan, yang sudah ditaruh Tuhan di dalam diri kita? Beranjak lebih besar lagi, bertumbuh ketika sudah semakin dewasa, eksis lah istilahnya. Eksis macam-macam nih caranya. Ingin diakui, itu teori yang umum, yang kalau teman-teman sudah baca teori Maslow bahwa pengakuan diri, penghargaan, setiap manusia ingin dihargai. Tapi kita akan lanjut, akan lihat sebetulnya apa sih yang harus kita kembangkan yang dalam diri kita. Nah, jika kamu telah mengenali jati diri, seseorang bisa menentukan kebahagiaan apa yang ia dapatkan. Satu, ketika sudah menemukan kebahagiaan jati diri, maka jika kamu telah mengenali jati diri, seseorang bisa menentukan kebahagiaan apa yang ia ingin dapatkan. Sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik, lalu memiliki toleransi yang lebih baik karena memiliki sudut pandang yang lebih luas. Tujuannya adalah hidup, bahwa kalau kita tanya gitu ya, apa sih yang menjadi tujuan manusia hidup, apa yang ingin didapatkan, semua rata-rata bilang, aku ingin hidup bahagia. Kita sekolah, sejak awal orang tua ingin bahwa anak-anak sekolah serius belajar supaya memiliki bekal, pengetahuan untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kehidupan ketika dia beranjak dewasa lagi nanti, berkeluarga, mungkin kalau berkeluarga. Tujuannya satu, mencari bahagia dunia dan akhirat, istilahnya gitu. Bahagia dunia dan akhirat. Tapi celakanya kalau kita perhatikan, ketika orang sudah merintis sejak dari mulanya, sejak dia nggak punya apa-apa, lalu dia berusaha meraih pendidikan tinggi, berusaha mencari pekerjaan, jabatan, posisi yang bagus, lalu dia mulai punya penghasilan yang lebih baik. Ketika makin
makin banyak penghasilannya, dia punya kehidupannya lebih baik. Lalu dia menikah. Setelah menikah, punya anak. Terus nggak selesai-selesai. Tetapi celakanya ketika sudah memiliki semuanya, ketika dia sudah mapan, kehidupannya justru rusak. Dia nggak bahagia. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai jika kita bisa memiliki semuanya. Kita bisa membeli apa yang kita mau. Kita bisa pergi kemana kita mau. Kita punya kekuasaan. Kita bisa memerintah orang, kita bisa mengatur orang. Jika kita punya semuanya, kita akan bahagia. Benarkah itu? Konsep dunia menawarkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat, ketika Tuhan Yesus turun dari surga, firman-Nya menjadi manusia, Dia punya semuanya. Apakah Dia mau melakukan semuanya untuk memuaskan hatinya? Yang pertama dilakukan adalah Dia menanggalkan seluruh keilahiannya sebagai suatu milik yang tidak harus dipertahankan. Dia melepaskan semua yang ada dalam dirinya. Tujuannya cuma satu, menjalankan misi yang diberikan oleh Bapanya di surga. Tujuannya cuma itu. Oke. Next. God's plan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi manusia, rancangan yang baik bagi manusia. Buat kita juga semua begitu. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia diberi mandat untuk mengelola alam bumi. Rancangannya indah. Tetapi ketika manusia itu memberontak kepada Tuhan, tidak patuh pada perintah Allah, sehingga dia merusak rencana Allah itu sendiri. Apakah rencana Allah lalu dibatalkan? Tidak. Yang membatalkan, yang merusak siapa? Manusia itu sendiri. Jadi, yang perlu kita tahu, kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Artinya begini, kita jangan curiga bahwa rasanya kok hidupku apes bener ya. Kok kayaknya gue susah terus ya. Kok orang lain enak betul ya. Itu kacamata kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan. Jika sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, itu terjadi atas izin Tuhan untuk suatu maksud. Tapi tidak direncanakan dari awal bahwa kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Oleh karena dosa, hal itu terjadi. Sama seperti, mungkin ini lawakan begitu ya, lelucon aja. Beberapa orang bilang gitu, wah mestinya Yudas Iskariot itu dapat penghargaan. Kalau bukan karena keterlibatan dia, Tuhan Yesus nggak disalib. Dia harus kasih penghargaan. Bukan begitu. Allah tidak pernah merencanakan Yudas Iskariot untuk binasa. Tetapi oleh keputusannya sendiri, oleh kedegilan hatinya sendiri, Tuhan memakai kefasikan seseorang untuk mewujudkan rencana. Bukan Tuhan yang merancangkan kefasikan itu. Jadi pada dasarnya Tuhan punya plan yang bagus dalam hidup kita. Juga di setiap kita di sini. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita.
Rencana yang mulia. Nanti kita lihat ayatnya. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada kunci mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka rancangannya itu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu akan membawa kebaikan bagi kita. Sekalipun kita atau orang-orang di sekitar kita melihat, orang ini kok apes banget ya. Tetapi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa melihat bahwa hal-hal yang mungkin rasanya tidak mengenakan itu bermanfaat buat dia. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia akan mengeluh terus dengan apa yang terjadi dalam hidup dia. Mahal sekali harga yang harus dibayar jika kita sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, tapi kita tidak memahami makna pelajaran apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan buat kita. Kita harus paham, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang, kita sedang mempersiapkan dua kehidupan. Kehidupan sekarang di dunia ini, ya mungkin average adalah 70 tahun, umur manusia, dan nanti di dalam kekekalan. Banyak orang di dunia sibuk memuaskan dirinya sendiri, melakukan apa yang dia mau, karena hanya berpikir, selama aku hidup gak dua kali. Jadi aku ingin puaskan semua yang aku bisa lakukan sekarang. Aku ingin raih semua yang aku ingin bisa lakukan. Mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan semuanya, mereka bisa mendapatkan semuanya, mereka akan bahagia. Ternyata salah besar. Ya, mereka bisa mendapatkan kesenangan untuk sementara. Kesenangan. Apakah kesenangan itu berarti kebahagiaan? Ternyata enggak. Kebahagiaan ada unsur damai sejahtera di situ. Saya begitu banyak melihat bahwa orang-orang yang punya banyak, setelah mereka bisa lakukan banyak hal, mereka tetap merasa empty gitu, kosong. Mereka cari lagi, nggak pernah puas. Tetapi orang-orang yang sederhana, kadang-kadang punya banyak masalah, mereka bisa terlihat bahagia. Ternyata ada kuncinya. Jadi, kalau saya boleh nyatakan, kebahagiaan tidak sama dengan kesenangan. Kesenangan adalah hal-hal yang bisa atau mampu kita lakukan, kita dapatkan dengan usaha kita, dengan apa yang kita miliki sekarang. Itu kesenangan. Tetapi kebahagiaan adalah ketika kita punya relationship yang benar dengan Allah. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Bukan berarti kita sama sekali tidak bisa melakukan kesenangan. Boleh bisa melakukan kesenangan. Tetapi kesenangan yang terkontrol. Ada kesulitan ketika orang memiliki banyak kemampuan. Dia bisa banyak melakukan banyak hal. Tanpa dia sadari, dia sedang dihadapkan dengan situasi di mana dia harus menaklukkan juga dirinya. Jauh lebih mudah ketika kita nggak punya kesempatan, kita nggak mampu, kita nggak melakukan kejahatan. Tapi kalau kamu punya uang, kamu punya kuasa, kamu punya posisi, kamu mampu dan bisa melakukan kejahatan di mata Tuhan tanpa orang lain lihat. Oke.
Berikutnya. God's plan, God's good plan and timeline. Sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Yaitu hal-hal yang memuliakan Dia. Hal-hal yang membuat Dia berkenan atas hidup kita. Ada target waktunya juga. Ada timeline-nya juga. Kenapa? Waktunya tidak tak terbatas. Umur manusia kita nggak ada yang tahu. Setiap manusia diberikan target oleh Tuhan. Rancangan-rancangan yang baik di dalam dirinya. Untuk bisa mewujudkan kehendak Tuhan. God's plan, timeline. PR kita adalah bagaimana kita bisa hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Problemnya adalah kita terlahir sebagai manusia yang berdosa. Ada sinful nature, ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan menolong kita dengan mengirim Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita, memimpin kita ke dalam kebenaran. Mencari jati diri. Kita masuk. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kalau secara saintifik, kita bisa melakukan namanya ada tes kepribadian. Ada pribadi orang yang personality lah begitu ya. Ada yang sanguin, ada yang kolerik, ada yang melankolik, ada yang plekmatis. Yang bagus yang mana? Semuanya bagus. Kenapa? Karena manusia unik. Perbedaan personality itu adalah saling melengkapi. Tidak ada yang semuanya harus kolerik semua. Semuanya ambisi semua. Atau ada yang sanguin biar rame gitu ya. Enggak. Ketika mobil aja kita bisa lihat, ada rem, ada gas. Ada yang namanya, kalau Pak Bigman sering bicara, namanya paradoks. Jadi, dua sisi berlawanan, tapi dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Jadi, nggak ada yang salah dengan semua itu. Itu keunikan manusia. Kedua, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Introvert, ya mungkin dia nggak suka share ke orang lain. Ada juga yang ekstrovert, dia senangnya cerita ke orang lain begitu. Salah nggak itu? Kamu kurang terbuka sih. Oh bukan karena itu. Itu sifat. Nggak ada yang salah semua itu. Tes semacam ini tidak akan sempurna untuk mengungkapkan semua aspek tentang kita. Ada aspek lain yang lebih penting diketahui yaitu kekuatan dan kelemahan diri. Lewat tes kita nggak bisa lihat. Tetapi dalam proses kehidupan, dalam pergaulan kita dengan Tuhan, kita akan tahu bagaimana apakah kelemahan kita, kekuatan kita, dan karakter. Kalau di atas tadi adalah cara mengidentifikasi personality, jati diri. Di dalam iman Kristen, di dalam Mazmur 26 ayat 2, disebutkan begini. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobailah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa sih Daud berkata gitu? Karena pada dasarnya, manusia itu seringkali tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya manusia seringkali gagal mengidentifikasi apa yang ada dalam dirinya. Sehingga kita harus minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk revealing apa yang ada dalam diri kita. Kuncinya cuma satu, kejujuran kepada Tuhan. Banyak orang berusaha memiliki image yang baik, supaya dikenal baik sama orang lain.
Dia cover semua kelemahannya, dia cover semua kejahatannya. Dia pikir nggak ada yang tahu. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jika itu dilakukan, maka orang tersebut sedang menipu dirinya sendiri. Jika itu dilakukan, maka jati dirinya itu nggak akan muncul. Rencana Allah di dalam hidupnya, rencana yang baik, itu nggak akan bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Dia berusaha tutupi itu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Di Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Pikiran-pikiran kita, kenalilah aku. Seringkali kita nggak sadar loh, punya motivasi-motivasi yang melenceng dari Tuhan. Kita perlu kerendahan hati untuk bisa memeriksakan diri kepada Roh Kudus. Selidikilah aku, cobalah aku. Nah, caranya adalah, medianya adalah Tuhan memberikan permasalahan dalam kehidupan kita. Agar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjadi kekurangan, itu terungkap. Oh, ternyata saya begini. Ternyata saya orangnya nggak sabar. Ternyata saya punya motivasi yang salah. Ternyata saya cinta uang. Orang baik belum tentu baik. Mungkin saja kesempatan berbuat jahatnya belum datang. Kesempatannya belum datang. Ketika diberi kesempatannya, bisa jadi berubahlah ya. Saya ingat kalimatnya Pak Ahok bilang, untuk menguji kualitas seseorang, berilah dia kekuasaan. Bisa jadi kita ini sepertinya kita merasa rendah hati. Karena kita belum punya kekuatan apa-apa. Kita belum punya kuasa. Saya merenung-renung dalam kehidupan saya gitu ya. Kenapa kami harus melalui masa-masa yang sulit. Hidup pas terus gitu. Pertolongan Tuhan selalu ada. Tapi pas terus. Akhirnya saya menyadari bahwa jika pada masa-masa itu Tuhan memberikan berkat berlimpah-limpah, bisa jadi pada waktu itu ketika saya punya begitu banyak keinginan, ketika saya punya begitu banyak ambisi, hal itu akan merusak saya. Apakah Tuhan tidak ingin kita sukses? Iya, Tuhan mau kita sukses. Tetapi Tuhan tidak ingin kita binasa oleh karena kesuksesan itu. Coba direnungkan kembali deh. Apa sih yang terpenting yang di dalam hidup kita yang dilakukan oleh Tuhan, yang sudah kita terima? Yaitu penebusan, keselamatan. Tuhannya punya semuanya, dia mau tanggalkan semuanya, turun ke dunia, naik ke atas kayu salib, mati, tersiksa, untuk menebus kita. Itu yang paling penting. Bukan Tuhan ingin membuat bisnis kita sukses, gereja kita besar, bukan itu. Buat apa sukses? Tetapi jiwa kita binasa. Jadi teman-teman, jangan mengeluh ketika kita menghadapi permasalahan. Ketika kita merasa bahwa, oh kok saya belum, kok nggak kayak saya teman ini sih, dia kok kayaknya enak banget deh. Kayaknya gampang banget. Percayalah jika teman-teman mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan bisa ubahkan. Atau kenapa dia lakukan itu?
berikan itu dalam hidup kita. Bisa jadi dia sedang menjaga kita agar kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. 5 langkah penting. Pertama, ini 5 langkah penting, 6 sih mestinya. Ketika kita berusaha untuk mewujudkan dalam proses pencarian jati diri. Pertama adalah menentukan minat dan cita-cita. Bisa dalam bentuk hobi atau aktivitas yang lain yang senang dilakukan. Nah, hobi ini kalau kita kelola, minat kita kelola dengan baik, kita seriusin, bisa jadi profesi yang baik. Zaman sekarang enggak seperti dulu. Sekarang seorang musisi, kalau dulu kan mungkin zaman-zaman saya, kalau mau sukses tuh ya harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi yang begitu-gitulah, pakemnya masih gitu. Zaman sudah berubah. Yang dibutuhkan adalah spesialisasi. Ketika kita menjadi sangat ahli di situ, kita bisa mengoptimalkan potensi yang Tuhan pakai di dalam hidup kita. Maka itu menjadi hal yang lebih produktif, lebih berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita daripada sekedar rata-rata aja. Jadi kita harus tahu minat kita, keinginan kita, cita-cita kita itu sebetulnya ditanamkan oleh Tuhan, diarahkan Tuhan. Tinggal kita mengikuti, membawanya di dalam doa. Tuhan, saya punya keinginan ini, apa yang harus saya lakukan? Semua konsultasikan kepada Tuhan. 2, menentukan tujuan hidup. Nah, berbeda dengan cita-cita yang orientasinya mungkin karir atau finansial aja. Tujuan hidup tuh lebih pada eksistensi begitu ya. Pengakuan. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tujuan hidup lebih pada pencapaian yang bermakna dan bagaimana mengubah cita-cita menjadi sarana yang bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Pertama tadi, menentukan cita-cita, lalu tujuan hidup. 3, sediakan waktu untuk berdiam diri dan merenung. Ini penting. Kenapa? Pada dasarnya kita punya kelemahan untuk mengidentifikasi diri kita. Kita perlu waktu, entah di malam hari ketika semua aktivitas kita, semua hiruk pikuk itu sudah berhenti, kita perlu merenung. Biasanya tuh, Roh Kudus mengingatkan kita, hari ini kamu lakukan ini. Kenapa kamu lakukan itu? Atau ketika kita nggak harus malam, bisa jadi kalau kita sering berinteraksi dengan Tuhan, maka peringatan-peringatannya itu seringkali berbicara pada kita. Oh, kenapa ya saya begini ya? Ketika kita mau tidak hanya berfokus pada keinginan-keinginan diri kita sendiri, tapi mulai melibatkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kita, maka kita akan punya kesensitifan itu. 4, mulailah melakukan sesuatu yang baik, konsisten, terus menerus. Kenapa? Sesuatu yang baik selalu di mana kita meresponi apa yang diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Roh Kudus, dan kita responinya dengan baik, maka akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan membentuk karakter kita. Bukan yang masalah itu tidak menjadi kendala sebenarnya dalam hidup kita. Bukan masalahnya yang penting, tetapi bagaimana kita meresponi dari setiap permasalahan yang ada. Respon kita itu yang justru penting. Masalah yang sama akan berdampak berbeda pada 2 orang yang berbeda. Satu orang bisa meresponi negatif,
Satu orang bisa meresponi positif. Bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Ketika kita bisa meresponinya dengan baik, setiap permasalahan yang ada dari sudut pandang Allah, maka kita akan bisa melihat, terima kasih Tuhan, hal ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saya mengalami itu. Dalam hidup saya ada hal-hal yang mengecewakan dalam hidup saya. Saya nggak paham, saya protes. Saya baru paham setelah 3 bulan, 6 bulan kemudian. Beberapa tahun kemudian saya baru bisa bersyukur juga. Bilang begini, puji Tuhan hal itu terjadi. Kalau nggak hal itu terjadi, saya nggak tahu ada di mana sekarang. Saya telah mengambil keputusan yang salah. Waktu kita jalani, seringkali kita mengalami burden, mengalami tekanan begitu ya. Tapi Tuhan tahu kok batasnya. Kalaupun sudah di limit, Dia akan memberikan kekuatan tambahan. Saya kadang-kadang merenung gitu ya, iya ya. Kalau para nabi, para rasul mengalami aniaya, kok mereka bisa sukacita ya? Aneh banget. Mereka tidak sedang bersenang-senang, tidak melakukan kesenangan. Tapi mereka bisa bersukacita di dalam penganiayaan. Kenapa sih begitu? Ternyata rahasianya adalah ketika hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Allah. Sehingga Allah dimuliakan dan Allah hadir dalam hati kita. Allah adalah sumber damai sejahtera. Allah adalah sumber kebahagiaan. Itu yang membuat orang bahagia. Jadi kebahagiaan ternyata ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Mau punya pasangan hidup, enggak punya pasangan hidup, punya anak, enggak punya anak, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, punya jabatan keren atau pekerjaan biasa aja, ketika kita hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka itu yang akan membuat kita bahagia. Masalah dalam hidup selalu ada untuk mendidik kita, harus dihadapi dan diselesaikan. Jangan lari dari masalah. Kenapa? Karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus hadapi. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi. Kadang-kadang kita putus asa, nggak ngerti gimana cara menyelesaikannya. Rasanya udah limit begitu. Saatnya kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup. Sampaikan keluh kesahmu. Tolong aku Tuhan. Kalau boleh ini, pakai kalimatnya Tuhan Yesus. Kalau boleh ini, cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh hindari. Request boleh dong. Tetapi jika aku harus menjalaninya, beri aku kekuatan untuk melampauinya. Kita boleh punya permintaan, tetapi tidak semua permintaan kita dikabulkan Tuhan kan? Ada juga yang dikabulkan tapi dipospon, ditunda dulu. Ada yang sama sekali enggak. Lalu kita kecewa. Balik lagi ke tadi bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rencana yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Tapi kok kecelakaan gitu. Katanya kalau ikut Tuhan semuanya beres. Dulu di gereja lama begitu. Semuanya di take over oleh Tuhan Yesus. Segala masalah ditanggungnya, yang kaya, yang miskin jadi kaya. Tapi ternyata sakit juga tuh. Sebagai orang Kristen dewasa kita harus paham. Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kita mengikuti jalannya. Sehingga ketika kita mengikuti jalannya, maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Itu yang akan membuat kita bahagia.
6, jauhi mereka yang berusaha membawamu ke jalan negatif. Usia-usia remaja gitu ya. Nggak usah remaja deh. Ya udah umur aja. Kalau kita gaul teman-teman kita yang punya pandangan lebih orientasi ke dunia, itu bisa keseret. Oleh karena itu, teman-teman, baca firman Tuhan. Dekatlah berada pada lingkungan yang memang sefrekuensi. Dan khususnya buat teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup. Seringkali banyak orang salah mau memilih pasangan hidup. Padahal pasangan hidup, pernikahan adalah keputusan sekali seumur hidup. Seringkali kita terpukau dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tapi kan kita nggak bisa melihat jauh ke depan. Ketika teman-teman ada yang mulai, ya ini memang mekanisme Tuhan kasih. Tetapi libatkan Tuhan dalam segala peristiwa, termasuk juga peristiwa relationship. Bisa jadi yang kelihatannya sekarang cocok, gue tuh sama hobinya sama dia, interest kita sama. Belum tentu loh dia pasangan hidup kita. Kadang-kadang ada ketika jalan hidup, ada yang gak kecocok. Tapi percayalah ketika kita setuju dengan pilihan Tuhan, berjalan dengan pilihan Tuhan. Tidak jaminan loh, gak ada masalah. Konflik, biasa. Dua manusia berbeda. Kan nggak harus disamakan, tapi tidak boleh dipisahkan, begitu kan? Nggak harus sama. Perbedaan itu melengkapi. Saya coba, iya saya begini orangnya, bagus juga ya, kita saling melengkapi. Ketika kita satu frekuensi dengan pasangan hidup kita, maka ngomongnya nyambung, gampang. Kenapa? Semua base-nya adalah firman Tuhan. Kenapa kok kalau hanya bergantung pada perasaan aja, aku punya rasa gini, menurutku rasionya begini, menurut dia begitu, nggak kena tuh. Mending balik lagi. Saya nggak mau, tapi firman Tuhan ngomong gini. Tergantung, saya menyerahkan otoritas tertinggi saya ke siapa. Kalau saya serahkan kepada Tuhan, saya tunduk walaupun saya nggak suka, saya tunduk pada perintah Tuhan. Walaupun saya nggak suka. Tapi itu memperdamaikan. Karena sifat manusia begitu. Nah, jauhilah lingkungan yang tidak menunjang atau negatif. Berikutnya adalah kebebasan yang terbatas. Manusia diberi kehendak bebas, tapi bukan berarti dapat atau boleh melakukan sebebas-bebasnya. Diberi kebebasan, tapi juga ada PR, tugas menaklukkan diri. Itu unik. Menaklukkan diri. Bebas, tapi kamu harus menaklukkan diri. Karena dengan proses itu ada pilihan, tapi ada penyangkalan diri. Itu adalah wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ada banyak orang, aduh dikit-dikit Tuhan gitu. Kapan gue bisa pengen maunya gue? Tuhan tahu kok bagaimana membuat kita sukacita. Percayalah pada keputusannya. Di Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ternyata mengikuti keinginan Tuhan, hidup dalam kepatuhan pada kehendaknya, itu mungkin di awal-awalnya ketika kita seringkali memberontak, itu berat. Tapi ketika kita sudah terbiasa mengikutinya, maka Anda akan merasakan bahwa hidup itu lebih rileks. Kenapa?
Aku boleh merencanakan, tapi hasilnya terserah Tuhan. Aku mengusahakannya, mempersiapkan, hasilnya terserah Tuhan. Kenapa? Aku percaya keputusan Tuhan itu baik. Untuk bisa paham begini, ini gampang ya nyeritainnya, tapi untuk bisa paham, Anda harus jalani. Sehingga hidup Anda tuh lebih rileks nantinya. Ya sudah. Kalau sakit, diobati. Kalau nggak bisa, ya meninggal. Kalau meninggal, ya ketemu Tuhan. Dulu ketika ada kerabat bilang, wah gini-gini, oh dokternya gini-gini, nyalain. Susahnya apa sih Tuhan menghidupkan orang gitu? Kalau Tuhan mau. Saya jadi lebih rileks. Oke. Ini, apakah mereka bahagia? Bill Gates, orang paling kaya nomor 4 di dunia. 27 tahun menikah dengan Melinda. Berakhir perceraian. Whitney Houston, pekerjaannya menghibur orang. Sama kayak Michael Jackson. Menghibur orang. Tahu kan Whitney Houston meninggalnya kenapa? Drugs. Dia berharap Bobby Brown suaminya itu bisa menyenangkan dia. Komplit hidupnya. Menikah dengan Bobby Brown. Nggak taunya Bobby Brown lah yang menjerumuskan dia menjadi drugs. Pengguna drugs. Michael Jackson, kurang populer apa sih? Operasi kanan kiri bentuknya jadi berubah. Supaya eksis diakui orang. Apakah dia bahagia? Enggak, kesepian. Jadi kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan. Tidak berarti dengan kebahagiaan. Ada God's will, rencana Allah, kehendak Allah, dan man's will. Itu yang harus kita renungkan. Kadang-kadang ambisi kita, rencana kita menurut kita baik, tapi belum tentu loh kehendak Allah. Itu harus kita gumulkan. Kesenangan tanpa penguasaan diri menghancurkan kebahagiaan. Ketika orang ekspor terus, senang terus, lama-lama ya itu tadi, keinginan dunia. Hancur kebahagiaannya. Temukan jati diri, selaraskan dengan kehendak Allah, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Keputusan di teman-teman semua. Mau bahagia, kuncinya cuma satu. Bergaulah dengan Allah. Baca firman-Nya. Berdoalah dengan Roh Kudus, mohon pimpinannya. Hiduplah seturut dengan kehendaknya. Kita boleh punya cita-cita nggak? Boleh. Potensi diri yang ada, kembangkan. Bagaimana Tuhan membuat kehidupan kita, serahkan pada Dia. Lakukan yang terbaik, bertanggung jawablah dengan setiap potensi yang sudah Tuhan berikan. Bisa musik, main musik. Bisa drama, jago gambar, jadi pelukis. Bisa foto, bekerja, membantu apapun yang bisa kita berikan. Kembangkan itu, karena itu talenta yang Tuhan kasih. Bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita berikan kepada Tuhan. Aku lakukan untukmu ya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan beri aku kepercayaan. Tuhan berikan aku talenta untuk aku kembangkan. Pimpin aku agar apa yang sudah Tuhan berikan itu boleh menyenangkan hatimu. Temukan jati diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengenali diri kita dan tahu rencana Tuhan dalam diri kita. Ada rencana umum, ada rencana khusus. Bergaulah dengan Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Kita berdoa.